Nggak ngomong Anos Poligoto. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Willy Kun. Hari ini gue bakal meresen anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim fall 2022 adalah The Eminence in Shadow. Karena kalau bahasa Jepangnya ribet men, Kage no Jitsurukusa ni Narita Kute, ya gitulah pokoknya bahasanya seperti itu. Jadi intinya di episode kemarin itu bisa bilang menjadi sesuatu hal yang baru gitu, benar-benar yang apa ya, cerita yang baru, bener-bener yang kayaknya gue bakal suka sih dengan anime ini gitu. Karena ya itu, walaupun memang gue pribadi nggak begitu suka dengan karakter Chuni, karena memang kan you know Chuni itu this is Green Man gitu, Green Man, jadi bener-bener manusia yang nggak jelas lah pokoknya, bener-bener yang ngomong kayak apa terus dia nunjukin seperti apa gitu kan, bener-bener yang gue pribadi nggak begitu suka dengan karakter Chuni gitu. Tapi gue suka dengan konsep ceritanya gitu, yang dimana eh, si Kageno ini memang seorang cuni gitu kan, tapi dia ini memanfaatkan cuninya ini sebagai pahlawan kebenaran yang bener-bener dibutuhkan di dunia gitu kan, bener-bener yang apa ya, bisa dibilang kayak ya di balik bayangan gitu, bener-bener yang orang-orang tuh kayak merasa bahwa dengan kehadiran Kageno ini bisa apa ya, bisa menyelamatkan orang-orang dari kejahatan gitu. Nah, makanya kan akhirnya ketika di sini POV-nya memang atau di episode 1 ini lebih ke ceritanya Akino gitu kan. Dan akhirnya si Akino ini bisa diselamatkan oleh Kageno gitu kan. Yang dimana Akino diculik dan akhirnya Kageno mem, apa, uh, memperlihatkan wujud aslinya bahwa dia ini adalah seorang Shadow Garden gitu, benar-benar yang seorang Fadil Bayangan gitu kan. Ya emang lucu sih namanya Fadil Bayangan gitu. Dan akhirnya ketika mau di ending itu ternyata Kageno mati men, jadi bener-bener yang ternyata dia terisekai. Dan gua nggak begitu tahu alasan pastinya, walaupun memang di berita di TV memang si Kageno ini tertabrak truk gitu kan, ya, itu tuh bisnis klasik isekai gitu kan, pasti ketabrak truk lah. Nah kan, tapi bayangin men, kalau orang yang seorang cuni gitu kan masuk isekai itu kan makin menjadi men. Jadi ibarat kata orang yang di isekai itu pasti ya bakal overpower gitu kan, apalagi orang-orang yang di dunia nyatanya sudah cuni gitu, kalau udah makin menjadi-jadi gitu kan. Nah pada akhirnya ketika diperlihatkan gitu bagaimana ya kayak sebuah organisasi, gua nggak tahu tuh organisasi apa, tapi yang jelas si Kago ini bersama dengan para cewek-cewek gitu kan, yang banyak banget kan, yang menurut gue cukup OP semua. Dan mungkin Doi bakal lebih banyak atau perannya di balik layar aja sih menurut gue gitu kan. Ya I don't know gitu, mungkin seperti itu karena memang sinopsisnya seperti itu. Dan makanya ini bener-bener yang gue penasarannya sih, ini ceritanya ini bakal seperti apa gitu, apakah bener kalau misalkan si Kageno ini makin jadi-jadi ketika di isekai, karena kan dia kan karakter Sunigyo kan. Dan ya udah, tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 2 dari Kageno Chichibukusa Narita Kute. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 2 dari Shadow Garden. Let's go. Oke. Langsung di sebuah istana gitu. Hmm. Mengagumi sejak aku sadar. Oh, iya. Oh, waifu baru nih atau orang pertama yang, dan mereka masih bocil men, benar masih dari kecil lah pokoknya. Wow, 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 mantap, sederhana sekali. Oke, opening dulu. Ya, jadi karakter
pertama yang diperkenalkan, enggak sih, Akino yang pertama sih, kan dia pertama kan, maksud gua yang di organisasi itu, iya, siapa ini kan. Dan dari kecil ya, bener-bener ceritain dari awal banget, dari bawah, mereka bisa saling ketemu gitu kan. Yang pertama kali si Kageno ini ketemu sama Alpha gitu kan. Ah yes, ah yes, ah. Sumpah ini keren banget sih ini. Ini keren sih nih, mode-mode gini nih. Anjay. Gue penasaran sih sebelum tadi, mungkin nanti bakal ceritain sih. Deng 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 deng. Mantap. Itu tadi yang sebelum berubah dia jadi bayangan tuh. Oke. Oh. Nggak ngomong Anus Poligoto. Anus Poligoto. Nangisnya jelek banget. Oh iya, oh iya. Jelek banget gue. Oh, kakaknya. Kakaknya ya, jadi kakaknya dia. Iya, kakaknya. Baron Kageno. Oke, oke. Langsung cepet ya, langsung jadi bocil gitu. Oh, si si Nisanya. Oh my god, wangi coy. Wangi coy. Nisanya aja. Oh, jadi dia punya organisasi dari kecil coy. Hmm. Hmm. Iya, iya. Hmm. Buset. Makin makin menjadi ya, orang cuni gitu kan, di isekai ya udah makin menjadi, udah makin 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 menjadi tuh. Oh, nah lo, buset deh, kuat banget. Slime body suit. Oke. Apa 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 dia masih sendiri? Gue nggak tahu sih apakah dia udah punya organisasi atau masih sendiri gitu. Oh no. Apa itu? Hmm.
Oke. No way. Oh. Oh. Dari apa muncul dari makhluk itu? Ya inilah. Pakai bertanya. Langsung aja gitu gebeng. Pakai nanya. Hmm. Oke. Jadi jadi dia masih sendiri, men. Gue pikir udah punya organisasi, tapi dia masih sendiri. Nah, pertanyaan gue, bagaimana dia bisa kuat bro? Itu aja sih. Hmm. Dia bolos. Oke. Oh, membelokkan sejarah, merendahkan kalian menjadi rasukan. Oh, oke. Oke, ikutlah denganku. Yes. Oh, gua nggak nyambung gue. Mhm. Oh, langsung dikasih nama Alpha. Nah, ini gue paham, gue paham. Jadi punya dua dua buset dah. Nisannya jago banget gitu, kakaknya jago banget. OP banget ya. Oh, sumpah, cute banget suaranya. Gila, manis banget. Uh, Rina Hidaka kan? Dia nggak sih? Nggak tahu deh.
kan kurang kurang ajar emang. Harusnya do- ya ibarat kata ya doi lebih kuat dari kakaknya kan, cuman pura-pura lemah di depan kakaknya gitu. Hmm. Oh, kakaknya nggak ada. Buset. Hmm. Beta. Oh, kayak ini ya. Enggak men, enggak men. Enggak men, enggak men. Enggak men, gua jujur aja ya. Ini kayak dipaksain men, dipaksain cepet men. Jadi kayak ya udah gitu loh. Mereka berkumpul ketika waktu kecil gitu kan. Tapi belum diceritain men. Bagaimana beta bisa direkrut. Tadi kan apa doang kan yang direkrut gitu kan. Ush, gue udah duga. Pasti pasti keadaannya bajunya dibuka ya. Udah gue duga. Di dalam sebuah pesantren pasti gitu. Hmm, gila. Uh, Buset, itu muka enak banget coy dipukul. Iya. This is ya Kageno N Squad atau Shadow Garden. Buset, apa itu? Apa itu kepala terbang? Buset. Nggak, jujur sih. Ini plot apa cepet banget men. Tahu-tahu mereka udah ngumpul aja gitu. Sengaja kali ya, gua nggak tahu juga sih. Ya siapa lagi kalau bukan The Lord Kageno. Gila, jago.
Oke. Semacam doping gitu kan. Hmm. Oh, kita ada sama. Udah tamat. Buset. Iya kan lu jago. Iya. Buset. Diajarin nggak tuh? Lord, Lord, diajarin nggak tuh? Gila nih OP banget nih orang. Hmm. Oh. Selalu ya. Ya, di, musuhnya kuat, lu lebih kuat. I need no power. Oh, gak kira mau ngomong itu. Buset. Lu sekuat apapun lu. Mm-mm. Oh, oh, iya. Oh, oke. Anjay. Sumpah sinis banget, sumpah. Tapi itulah kecantikannya sih. Dingin, sinis, ya kan. Mantep lah pokoknya lah. Si Claire ini kan. Jadi ramai kan. Itu siapa itu? Siapa tuh yang rambut?
Oh, are you sure about that? Okay. Oke. Okay. Ending coy, ending coy. Enggak cuy, cuy, jujur cuy, gue bingung men, gue bingung. Maksud gue, kenapa bisa secepat itu gitu loh? Mereka membuat cerita yang dimana ya si Cid udah punya organisasi gitu kan. Oke, gue masih nyambung lah ketika Alpa dipungut gitu kan, dan akhirnya jadi orang pertama yang masuk ke organisasi itu kan, atau masuk ke Shadow Garden itu kan. Cuman tahu-tahu udah ada beta, udah ada beberapa beberapa orang-orang lain gitu kan. Itu sih gue bingung sih doang sih. Oh, enak lagunya nih, enak lagunya. Iya enak lagunya. Puzzle Alpha ya. Mungkin bakal buat puzzle lain gitu kan, puzzle beta, puzzle siapa gitu kan. Oke. Jadi di episode ini bisa dibilang gue jujur gue bingung banget men, bener bingung banget. Jadi memang oke, gue paham ya maksudnya di mana Kageno ini masuk ke Isekai dari bayi, bener-bener yang emang prosesnya itu di mana ketika dari lahir si Kageno ini sudah bilang punya kekuatan yang cukup OP lah gitu kan, yang apa namanya, yang mungkin bisa dibilang akan menjadi seorang Yusha gitu kan. Nah tapi dia tidak seperti itu gitu, dia tetap dengan pakemnya, dengan prinsipnya bahwa dia tetap adalah seorang Fadil bayangan gitu kan, yang dimana dia tetap berpura-pura uh, di depan kakaknya gitu kan, dan seolah-olah bahwa uh, dia lemah gitu kan di hadapan orang gitu kan, padahal dia ternyata OP gitu kan di balik layar gitu kan, dan akhirnya dia bisa menjadi seorang Fadil bayangan di dunia isekai gitu. Dan akhirnya bertemulah dengan orang pertama kali yang mengajak siapa namanya si siapa namanya apa ini untuk bergabung ke Shadow Garden gitu, yaitu karena eh, apa apa minta tolong untuk setidaknya membunuh seseorang yang sudah mengutuknya gitu kan. Nah tapi ketika di sepertiga jalan gitu kan, akhirnya si kakaknya ini diculik men sama mereka ya kan, orang-orang bandit itu kan, yang memang mereka ini bisa bilang yang sudah eh, apa ya bahasanya ya, sudah menculik salah lagi ulang. Oke, jadi di episode ini jujur gue bingung banget, bener-bener sumpah bingung banget men, karena punchline-nya atau plotnya tuh cepet banget men, tahu-tahu udah si Kageno ini udah punya organisasi dan itu sudah lengkap men dari kecil gitu. Itu gue bingung, bener, jujur gue bingung banget itu. Jadi kok bisa gitu mereka bikin anime yang kita tuh sampai bertanya-tanya gitu, kenapa gitu. Mungkin nanti oke lah, bagian bakal dibahas di episode 3, di episode 4 dan selanjutnya, itu gue nggak tahu lah pokoknya. Tapi yang jelas awalnya itu si Kageno ini kan reinkarnasi kan dari bayi gitu, dan dia sudah kuat gitu kan, dan akhirnya ketika dia tahu bahwa dia sudah punya kemampuan untuk punya sihir lah yang cukup OP gitu kan, dia tetap sebagai orang yang nggak mau terlihat menonjol gitu, benar-benar yang dia tetap dianggap atau ingin seperti Fadil bayangan gitu, yang dimana dia tuh tidak mau dilihat banyak orang. Nah makanya di sini siapa namanya Kageno ini menjadi orang yang dimana ya seperti di dunia nyatanya dia benar-benar
sangat menikmati apa perannya sebagai Fadil bayangan di dunia isekai gitu kan. Dan akhirnya bertemulah orang pertama yang mengajak siapa namanya Alpha untuk bergabung ke Shadow Garden gitu. Nah, tetapi ketika di sepertiga jalan, ini ada orang jahat yang menculik si kakaknya gitu kan. Dan akhirnya para Shadow Garden menyelamatkan kakaknya si Cheat gitu kan, atau menyelamatkan kakaknya si Kageno gitu kan. Jadi tahu-tahu ternyata mereka ini sudah terkumpul gitu loh. Bahkan ada beta di situ kan. Nah, makanya dan di ending mereka ini berpisah men. Jadi gua nggak tahu gitu kok lu tahu-tahu berpisah gitu kan, dalam artian yang satu poin di mana mereka apa namanya tahu-tahu udah berkumpul gitu kan, tahu-tahu di ending malah minta pisah gitu lah. Gua kan nggak tahu men. Ya kan akhirnya kan si Cid kan bingung kan, lu kenapa berpisah gitu kan, sampai dia bingung gitu kan di ending gitu. Jujur sih gue bingung sih, bener gue bingung sih, jujur gue bingung, gue nggak tahu apa yang membuat apa ya kayak oke, gua kayak pengen tahu gitu di episode 3 ini kayak gimana gitu. Mungkin itu kali ya pemicu apa namanya anime ini benar-benar dibuat bingung gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang udah apa ya kayak ya apa sih ini anime nggak jelas gitu kan, tahu-tahu udah berkumpul banyak orang gitu kan, dan udah punya organisasi sendiri, dan akhirnya lu jadi kuat gitu kan kayak nggak jelas gitu loh, kayak ngasih kesan yang di episode 2 kok tahu-tahu udah begini gitu loh. Nah itu jadi itu nanti bakal jadi apa ya, dua kubu yang nantinya ini bakal jadi apa ya, jadi perdebatan lah di episode 2 ini gitu loh, antara yang satu udah keburu bete karena si Cid tahu-tahu udah OP dan akhirnya punya organisasi, dan satu lagi kita mikirnya tuh kayak oke, nanti bakal dijelasin nanti di episode 3 dan episode 4 gitu. Nah itu jadi gue tipikal orang yang mungkin gue bakal bertanya-tanya gitu, kenapa sih bisa seperti ini, dan gue kayak penasaran di episode 3 ini bakal seperti apa. Intinya seperti itu, gue bingung, jujur gue bingung, gue harus respon apa, gue bingung. Intinya seperti itu aja ya. Pasti jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime. Oh, satu lagi, kalau misalkan teman-teman mau jelasin silahkan, tapi jangan lebih ke spoiler gitu, takutnya nanti kalian udah jelasin tahu-tahu spoiler itu jauh men, tahu-tahu ntar wah bang ntar alpha mati atau beta mati gitu, apalah gitu loh yang tidak ada hubungannya dengan episode ini gitu loh. Jadi benar-benar tolong kalau misalkan nanti teman-teman menjelaskan, kalau bisa seminimal mungkin tidak menceritakan yang belum terjadi, jadi benar-benar yang terjadi di episode ini aja gitu. Yang pasti jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime fall apalagi yang kalian coba bahas. Jangan lupa like, suka dislike saja, jangan lupa notifikasi agar tidak video gue sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan